Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sophia dari 11 DKP. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat Indonesia. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu paham atau sistem penjajahan di mana suatu negara menguasai wilayah negara lain dengan tujuan mengeruk kekayaan alam dan sumber daya manusia. Kolonialisme bersifat langsung, seperti mendirikan pemerintah dan menindas rakyat setempat. Sedangkan imperialisme adalah politik perluasan kekuasaan suatu negara untuk mendominasi wilayah lain secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Imperialisme bisa dalam bentuk halus atau kasar. Latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-15 hingga 17 karena 3 alasan utamanya. Dikenal dengan istilah 3G. Yang pertama, gold, mencari kekayaan atau rempah-rempah yang sangat mahal di pasar Eropa. Yang kedua, ada glory, mencari kejayaan kekuasaan wilayah baru. Yang ketiga, ada gospel, penyebaran agama, misi keagamaan. Bangsa barat yang datang ke Indonesia ada Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511 dan ke Maluku pada tahun 1512. Mereka menjalin kerjasama dengan kerajaan lokal tapi juga memonopoli perdagangan rempah-rempah. Spanyol datang melalui Filipina dan juga mencoba masuk ke Maluku, tapi akhirnya berselisih dengan Portugis. Belanda datang pada tahun 1596 ke Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman, kemudian mendirikan POC pada tahun 1602. Inggris masuk ke beberapa wilayah tapi kalah bersaing dengan Belanda. POC adalah kongsi dagang Belanda yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda atau hak oktroy, seperti membuat negara sendiri, membuat tentara sendiri, membuat uang, menyatakan perang dan damai, dan mengangkat pejabat. POC melakukan monopoli perdagangan menggunakan sistem adu domba antar kerajaan lokal dan sangat menindas rakyat akibat korupsi dan utang. POC dibubarkan pada tahun 1799. Kolonialisme langsung oleh Belanda. Setelah POC bubar, pemerintah Belanda menjajah langsung Indonesia dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut, yaitu pertama, tanam paksa atau Kulturstelsel oleh Van de Bus pada tahun 1830. Petani harus menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan tanaman lainnya, dan hasilnya dijual ke Belanda. Yang kedua, kerja Rodi untuk membangun jalan dan fasilitas Belanda. Yang ketiga, pajak tinggi dan penghisapan ekonomi lainnya. Dampak kolonialisme dan imperialisme secara negatif. Rakyat menderita karena kerja paksa dan kelaparan, eksploitasi kekayaan alam Indonesia, pendidikan hanya untuk kalangan tertentu, dan kebudayaan lokal terpinggirkan. Sedangkan secara positifnya, munculnya infrastruktur seperti jalan, rel, dan kereta. Munculnya kaum terpelajar yang akhirnya sadar untuk melawan penjajahan. Perlawanan terhadap kolonialisme. Muncul banyak perlawanan seperti perang di Ponorogo pada 1825 sampai 1830, perang Padri di Sumatera Barat pada 1803 sampai 1837, perang Aceh pada 1873 dan sampai 1904. Namun banyak yang gagal karena kalah persenjataan dan titik Belanda yang licik. Awal munculnya kesadaran nasional. Pada abad ke-20 muncul kebijakan politik etis yang membuka akses pendidikan bagi pribumi, dan disinilah muncul organisasi nasional seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam, dan Indis Party dan lainnya yang menjadi awal dari kebangkitan nasional Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai kolonialisme dan imperialisme dari bangsa barat Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.